Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Antara Jatim Interaktif? Apa kabar Anda hari ini? Dan senang sekali kali ini saya CP Ralita bisa menjumpai Anda dalam program spesial yaitu Antara Jatim Interaktif. Dan tentunya hari ini saya akan mengajak Anda ya untuk berbincang atau ngobrol tentang optimalisasi BUMD untuk meningkatkan pendapatan daerah. Karena secara kita tahu lembaga dari badan usaha milik daerah ini tujuan utamanya dibentuk itu memang untuk meningkatkan PAD atau pendapatan asli daerah. Dan tentunya hari ini agar obrolan kita ini makin interaktif, kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang pasti kompeten di bidangnya. Nah, beliau ini merupakan Ketua Komisi C Bagian Keuangan DPRD Jawa Timur dan beliau dari fraksi Partai Golkar. Beliau ini adalah Bapak Adam Rusidi. Halo. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Wah, ini kayaknya sibuk banget ini ya, bagian keuangan begitu. Tiap hari ngurusin ini keuangan berarti ya Pak ya? Ya, berbicara tentang konteks keuangan di Provinsi Jawa Timur. Jadi mulai dari pajak, kemudian ada retribusi terkait dengan dana transfer, BUMD. Waduh, banyak sekali, sibuk banget. Kira-kira begitu. Seperti itu ya kesibukan hariannya. Tapi hari ini kita akan ngobrolnya tentang optimalisasi BUMD gitu kan ya. Nah, ini sebelum saya tanya lebih panjang lebar, ini mau saya tanyakan pertama nih Pak. Saat ini bagaimana sih kondisinya ya, kondisi untuk perekonomian secara global dan tentunya nasional yang untuk kali ini nih bisa pencapaian untuk PAD itu seperti apa? Pengaruhnya tuh kayak gimana sih Pak tahun 2025? Karena secara sebentar lagi nih 2025 ini juga akan berakhir kan, tinggal beberapa bulan aja. Ini seperti apa pengaruhnya? Ya, yang pertama berkaitan dengan kondisi keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Memang hari ini kita mengalami kekurangan dana transfer daerah sebesar 2,1 triliun sekian. Wah, banyak sekali. Ya, betul. Nah, jadi memang kita ada dana transfer daerah yang kemudian dipotong oleh pemerintah pusat. Tapi tentu kita harus tetap semangat dalam terus menjalankan roda pemerintahan ini walaupun dengan dipotong oleh pemerintah pusat itu. Nah, tentu banyak skema yang kemudian hari ini coba terus kita lakukan, semacam peningkatan pajak, optimisme kita untuk meningkatkan pajak, kemudian optimisme kita untuk meningkatkan retribusi, kemudian termasuk dengan sektor BUMD yang akan kita bahas ini Mbak. Gitu. Oke. Sebentar, itu pengurangan dari pusat 2,7 2,1 triliun. Ya. Itu banyak loh. Banyak. Kalau sudah triliun itu kan berarti bukan nominal yang kecil ya Pak ya. Itu kenapa dikurangi seperti itu, kenapa? Karena memang regulasi ya, regulasi dari pemerintah pusat yang kemudian ya kita sebagai kepanjang tangan dari pemerintah pusat ya harus menerima setiap regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat. Kebijakan ya, harus kebijakan apapun ya betul, kebijakan pusat. Apapun yang dilakukan pemerintah pusat tentu kita harus menjalankannya, jangan sampai apa yang menjadi kebijakan kita tidak mendukung. Oh baik, berarti hanya mengikuti ini aja betul, ya, betul. Apa kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintahan pusat. Oke. Nah kalau sudah kayak begitu nih, apa sih Pak strateginya nih ya? Ini kan kalau sudah seperti itu otomatis berkurang dong ya, pendapatannya berkurang gitu. Nah ini strategi apa nih yang diterapkan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penurunan terus menerus atau mungkin penurunannya makin menurun gitu untuk PAD-nya, itu seperti apa strateginya sekarang ini? Yang pertama tentu yang kita lakukan adalah efisiensi ya, efisiensi anggaran. Semisal contoh hari ini kami selaku DPRD yang dulunya mungkin kita bisa melakukan perjalanan dinas sampai dengan 24 hari. Nah, itu dalam 1 bulan? Dalam 1 bulan. Nah, sekarang kita hanya maksimal di 13 hari. Oh, berarti 13 hari, ya? separuhnya. Nah,
Karena dengan efisiensi ini juga kita bisa memberikan plot-plot anggaran ke yang lainnya. Kemudian yang kedua tentu dengan meningkatkan pendapatan melalui sektor pajak, tapi bukan pajaknya kita naikkan ya, bukan ya, tapi jumlah para pembayarnya ini yang harus terus kita tingkatkan. Bukan kita menaikkan pajaknya. Nah, jadi konteksnya bukan menaikkan pajak. Tapi bukan jumlah pajak yang betul dinaikkan ya. Jumlah wajib pajaknya. Jumlah wajib pajaknya yang betul. harus membayar pajak. Betul. Begitu itu ditingkatkan. Betul. Begitu. Dan hari ini Jawa Timur untuk wajib pajaknya sangat tinggi sekali dibandingkan dengan wilayah lainnya. Wajib pajak kita sekitar 85%. Nah, itu lebih tinggi daripada wilayah-wilayah yang lainnya. Kota-kota yang lain gitu. Provinsi yang lain. Provinsi yang lain. Waduh. Jadi semuanya wajib pajak gitu. Iya, 85% itu yang melakukan aktif membayar pajak. Luar biasa. Jadi masyarakat Jawa Timur kita luar biasa. Masyarakat Jawa Timur itu berarti taat pajak ya Pak. Betul. Ya? Nah, tentu ini memang kerja kolektif bersama-sama ya. Antara pemerintah pusat, kemudian Bapenda, pemerintah provinsi. Jadi semua stakeholder yang terkait dengan pajak ini kita kerjasamakan. Ada Samsat dengan kepolisian dan sebagainya. Jadi kita sama-sama untuk melakukan kolaborasi. Gitu ya. Betul, jadi memang sudah harus seperti itu memang agar bisa mendapatkan pendapatan daerah yang lebih banyak lagi gitu ya. Artinya itu yang harus kita tingkatkan kan, kolaborasi itu Mbak. Jadi agar masyarakat ini, misal contoh masyarakat Jawa Timur ini kan masyarakat yang sangat welcome, masyarakat yang sangat enak. Ya. Kadang kita tidak perlu kita nagih secara kasar. Oh iya. Cukup kita kirim WA blast, terima kasih sudah membayar pajak. Ketika kita belum membayar pajak, kita pasti akan tergugah. Oh iya, saya belum bayar pajak. Oh iya, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Jadi semacam tersindir begitu ya. Ada treatment yang harus kita lakukan secara persuasif dan humanis tentunya itu. Oh iya, tapi memang seperti itu lebih humanis ya. Betul. Jadi orang itu tidak ada mungkin tersinggung dari kata-kata atau apa, cuma justru malah kayak oh iya aku belum bayar gitu. Dan masyarakat memang harus diingatkan juga, karena ya namanya masyarakat ini manusia Mbak. Iya. Manusia ini kadang-kadang ada lupanya lah. Kadang-kadang ada lupanya. Gitu ya Pak ya. Iya betul. Okay. Berarti banyak ya strategi-strategi yang memang apa yang diterapkan. Betul. Gitu ya, jadi kayak kita yang mungkin di wilayah-wilayah yang non perkotaan, wilayah pegunungan, itu Bapenda sudah membuat mobil keliling untuk kemudian bisa membayar pajak di lokasi-lokasi itu. Oh iya, saya pernah kalau ke daerah kelihatan gitu di mana. Nah, tentu berbeda dengan di wilayah perkotaan. Kita bisa membayar melalui toko waralaba, ya kan? Kita bisa untuk membayarnya. Membayar melalui e-channel dan lain sebagainya. Jadi setiap tempat kita memiliki pola tersendiri, memiliki cara tersendiri dalam kemudian kita mengajak masyarakat untuk membayar pajak. Oke, baik. Jadi banyak cara ya sebenarnya ya. Betul. Tapi memang dibutuhkan kolaborasi seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, ini nih kalau berbicara tentang BUMD, perannya untuk BUMD ini sendiri dalam menopang PAD ini seperti apa Pak? Hari ini BUMD kalau kita berbicara secara angka, BUMD ini memberikan PAD kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur itu di angka sekitar 480 miliaran. Saya angka pastinya tidak bisa 80 miliaran. Nah, plus minus Mbak ya, kurang lebih lah, kurang lebih 480 miliar. Nah, dari Bank Jatim sendiri itu 420 miliar. Banyak ya buat Jatimnya sendiri gitu segitu. Terus kemudian yang peringkat kedua ada Petrogas Jatim Utama di angka 35 miliar. Yang lainnya, yang ketiga ada Bank UMKM itu dengan 10 miliar, yang lainnya di bawah itu. Nah, itu yang mungkin harus kita genjot lagi karena potensinya sebenarnya besar. Tinggal bagaimana kita
serius dalam menangani segala permasalahan BUMD, segala pola manajemennya, dan kemudian bagaimana pola kerjasamanya. Itu. Tinggal bagaimana kita betul-betul meng-hire itu semua, Mbak. Oke, baik. Ini kayaknya nanti akan kita obrolin setelah jeda berikut ini ya. Karena kalau sudah ngomongin kayak begitu kayaknya panjang ini ya Pak ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan Antara Jatim Interaktif dan tentunya acara ini, program spesial ini kerjasama dengan DPRD Jawa Timur dan kita masih bersama dengan Bapak Adam Rusidi. Kita masih akan berbicara tentang BUMD begitu. Terakhir tadi sebelum kita break nih Pak, Bapak bilang kalau BUMD yang paling memberikan pemasukan nih ya paling besar itu adalah Bank Jatim sampai dengan 400 miliar. Wah, itu nilainya fantastis. Ya. Nah, tapi kalau diinin tadi dengan yang berikutnya tuh ada yang 10 miliar itu kan juga jauh gitu ya. Itu gimana nih Pak caranya biar sama kayak Bank Jatim itu bagaimana caranya untuk memberikan itu seperti apa? Tentu antara Bank Jatim dengan BUMD lainnya ini nggak apple to apple Mbak ya. Karena Bank Jatim itu memiliki kebijakan khusus, aturan Permendagri yang dimana seluruh pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi itu uangnya harus ditaruh di Bank Jatim. Jadi tentu konteksnya berbeda. Konteksnya berbeda. Jadi memang ada sebuah kebijakan khusus. Tapi tentu kita pun juga jangan sampai karena merasa Bank Jatim ini ada perlakuan khusus, lantas yang lainnya juga karena Bank Jatim khusus nih, jadi saya santai-santai aja ya. Tentu kita nggak bisa seperti itu kan Mbak, ya kan. Nah, dalam konteks ini kami dari Komisi C tentu mendorong seluruh pelaku BUMD ini agar memberikan dividen yang terbaik kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan masing-masing BUMD ini hari ini semua sudah kita klaster, sudah kami klasifikasi tentang kemampuan dan potensinya masing-masing. Karena BUMD ini dia punya captive market, dia punya pasar yang jelas. Semisal contoh ya, kita berbicara tentang konteks Petrogas Jatim Utama. Kita ngomong tentang gas, di sana dia jual gas dan ada pelabuhan DABN. Ada pelabuhan. Jasa penjualan gas ini selama kita menggunakan konteks BUMD, kita bisa dengan mudah ini menjual ke masyarakat, ke hulu hilirnya itu dengan mudah. Ya kan, karena kita dilindungi oleh negara. Kemudian ada yang lainnya semacam Bank BPR Jawa Timur. Walaupun hari ini dia tidak mendapatkan perlakuan yang seperti Bank Jatim, tapi justru Bank BPR ini memiliki keluasan, dia bisa masuk ke semua lini. Dia bisa masuk ke semua lini. Contohnya kemana aja semua lini? Bisa masuk ke sektor UMKM, sektor semua umum lah. Bank BPR Jawa Timur dan Bank BPR Jawa Timur pun hari ini juga kami dorong untuk ada yang namanya program Prokesra. Program Prokesra ini hanya untuk pelaku UMKM dan bunganya hanya 3%. Oh sedikit ya? Hanya 3%. Ya? Jadi kalau ini sangat meringankan. Sangat meringankan masyarakat. Nah, di samping itu ada BUMD yang lainnya yang kemudian menjadi potensial. Ada PWU, Pancawira Usaha, dia yang memiliki usaha karet, usaha kulit, bahkan ada kasa. Nah, tapi dari overall semua BUMD ini sebenarnya semua BUMD kita hari ini itu memberikan dividen, tapi memang belum maksimal. Begitu. Ada beberapa anak perusahaan yang itu kemudian cukup membebani holdingnya. Semisal contoh di PWU itu ada Kasa Husada,
yang bagi saya hari ini sangat dolim banget karena Kenapa? Sedolim apakah Bapak? banyak karyawan yang terlantar, banyak karyawan yang kemudian dipecat tidak diberikan pesangon. Kondisinya benar-benar drop, benar-benar hancur. Kemudian ada juga PT Puri yang hari ini memiliki hutang. Oh iya. Nah, ada dua perusahaan yang bagi saya itu menjadi beban bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sehingga kita harus membuat regulasi yang serius. Iya. Nah, dalam tahap itu semua, hari ini kami pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya membuat regulasi yang serius. Dalam hal ini kita perdakan. Kita buat perda berkaitan dengan penataan seluruh BUMD yang ada di Provinsi Jawa Timur ini, Pak. Perdanya apa aja, Pak? Sudah disahkan atau bagaimana? Insya Allah tanggal 16 besok akan kita bacakan di paripurna. Akan disahkan. Akan disahkan. Oke, baik. Apa aja itu perda-perda yang akan yang akan rencananya akan disahkan itu? Salah satu hal yang kemudian kami tekankan dalam perda itu adalah sanksi kepada direksi BUMD. Jadi ketika direktur BUMD tersebut di tahun pertama tidak bisa memberikan dividen kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka kita berikan SP1. Waduh, sanksinya langsung SP1 ya? Ketika di tahun kedua tidak memberikan keuntungan, kita berikan SP2. Oke, baik. Di tahun ketiga masih belum bisa memberikan keuntungan lagi bagi negara, kita pecat dan tentu dengan tanggung jawabnya. Jadi biar serius, biar serius. Jadi orang bekerja itu kan ketika ada target, kemudian ada tekanan, harus serius karena di direksi ataupun direktur ini kan juga digaji oleh negara. Betul. Pertanggungjawaban dari masyarakat, iya kan? Jadi biar ada apa ya, kayak ada gregetnya. Betul, gitu. betul. Jadi kalau masa sih sudah dikasih ini nggak bisa gitu loh ya kan ya. SP1 tahun yang pertama, SP yang kedua di tahun yang kedua. Masa ini sampai dengan 3 tahun masih belum bisa mendapatkan memberikan masukan untuk PAD, itu kan sebenarnya impossible juga kan ya. Oke. Benar sih sebenarnya itu juga ya. Wah, ini kayaknya. Dan selama ini kan nggak ada aturan seperti itu, Mbak? Iya benar, belum ada kan? Belum ada. Karena belum berani mungkin ya memberikan sanksi. Itu termasuk sanksi juga kan ya? Termasuk untuk direksi kan ya. Direksi. Oke. Biar kita nggak panas, kita ini dulu, kita minum dulu Bapak ya, biar suasana kita makin mencair. Karena kalau kita sudah ngomongin seperti ini, kayaknya kayak makin berat gitu kan. Silakan Bapak. Monggo. Wah, memang BUMD itu ini banget ya Pak ya. Kompleks untuk permasalahan-permasalahannya. Apalagi sekarang ini memang dituntut bagaimana caranya BUMD ini bisa benar-benar meningkatkan PAD. Apalagi sudah menjelang akhir tahun ini kan, tinggal beberapa bulan lagi ini ya. Oke, sebenarnya nih ya Pak ya, seberapa besar sih perannya dari BUMD untuk kontribusinya terhadap pendapatan daerah itu sendiri? Besar banget atau kayak gimana? Kalau dari total PAD kita, total PAD kita itu, sebentar saya coba. Boleh kalau ada data boleh loh Pak. Coba saya cek angka dulu ya. Saya cek angka dulu daripada nanti saya salah ngomong ini. Akurat ini ya, benar. Dari Komisi C nih. Apa coba yang sekarang bulan Oktober nih ya Pak ya. Nah ini sampai data sampai saat ini yang diterima di Komisi C berapa nih untuk pendapatan daerahnya nih. Jadi kan kita pengen tahu nih ya, sudah mendekati akhir tahun, kira-kira seberapa besar sih perannya BUMD untuk kontribusinya terhadap PAD itu sendiri gitu. Karena kalau tadi Bang Jatim aja 400 miliar gitu. Iya, nah. Apakah sekarang menjadi 500 miliar? Oh enggak, kita enggak sampai itu. Belum ya? Enggak sampai. Kita naikkan untuk konteks PAD ini kita naikkan jadi 485 miliar. 485 miliar. 485. Iya. Jadi realisasi pendapatan kita hari ini di 14 triliun. 14 triliun. 14 triliun. Jadi 14 triliun. Jadi ya sekian persen lah dari PAD kita itu. Oke. Ini. Tadi kan Bapak menyebutkan beberapa BUMD yang memang harus ditingkatkan lagi. Iya, ditingkatkan lagi nih. Salah satunya tadi ada apa, dari mana tadi?
ada gas, gas PGU itu ya. PJU, Oh, PGU, Petrogas oke. Jatim Utama. Petrogas Sudah Jatim meningkat Utama. juga, dia kemarin store 20 miliar, sekarang 35 miliar. Dari Dari 20 miliar 20 menjadi miliar jadi 35 miliar. Oh, Ya. banyak juga ya. Jadi Ya. 15 nih peningkatan, 15 miliar betul. peningkatannya. Oke. Itu seperti apa, Pak? Apa cara meningkatkan seperti apa? Ini kan sudah terlaksana ya, berarti sudah terrealisasi, berhasil dari 20 miliar menjadi 35 miliarnya. Untuk BUMD yang lain ada treatmentnya nggak biar bisa seperti itu? Ya, yang pertama tentu yang harus diperbaiki adalah pola manajemen, Mbak. Iya kan? Oke. Kalau pola manajemen di awal ini sudah benar, ya tentu yang lainnya juga pasti akan benar. Jadi yang pertama ini benar-benar adalah yang harus diperbaiki adalah pola manajemen dan integritas dari pimpinannya, dari direksinya itu. Berarti dari dalamnya dulu nih. Betul. Jadi kalau kita mau berubah lebih baik, ya memang dari diri kita sendiri seperti kayak betul, begitu kan ya. betul. Jadi kalau dalam satu perusahaan BUMD, di situ ada direksi, di situ ada pimpinan, baru nanti akan ada anak buah dan segala macamnya itu diperbaiki dari yang atas dulu berarti. Betul, Manajemennya betul. dulu. Direksinya dulu. Oke, direksinya dulu, baru nanti akan ke bawah ya lagi. Dan Makanya sistemnya itu kita tata dari perda itu, Mbak. Mulai dari sistem, mulai rekrutmennya sampai dengan sanksinya tadi itu. Dalam perda itu kita cantumkan semua nanti. ya, jadi kalau kayak seperti itu kayak semacam kayak ada, ayo kamu harus bisa Ya, gitu betul, kan ya. betul. Dan harapan kami dengan dibentuknya perda ini bukan menjadi daya tekan bagi para, jadi biar nggak tertekan gitu kan orang-orang, Nggak ada tapi pressure gitu ya, nggak ada ya. pressure, tapi justru menjadi semangat, menjadi motivasi. Jangan menjadi stres kerja, tapi menjadi motivasi kerja. Karena kan bagaimanapun ini sama negara ya, Betul, digaji sama negara. Jadi betul. kita juga harus ada kontribusinya nih buat Betul. negara jika seperti itu ya Pak Adam ya. Oke, baik, luar biasa sekali obrolannya. Tapi tenang, kita tahan dulu lagi karena masih akan ada segmen yang berikutnya yang tentunya tidak kalah menarik lagi. Tetap bersama kami di Antara Jatim Interaktif. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dan tentunya kita masih ngobrol bersama dengan Bapak Adam Rusidi dan beliau ini juga merupakan salah satu anggota ya Pak ya dari fraksi Partai Golkar, Partai Betul. Golkar. Nah ini nih Pak, yang saya dengar Partai Golkar ini juga mendorong pembentukan untuk lembaga khusus pembinaan untuk BUMD, Iya. gitu kan ya Pak Iya. ya. Nah sebenarnya itu alasannya apa sih Pak? Kok sampai Partai Golkar ini, ayo udah kita bikin gitu, kita bentuk deh lembaga itu, Iya. apa alasannya Pak? Jadi itu juga menjadi salah satu usulan kami agar PAD kita ini meningkat. Oke. Karena hari ini BUMD itu kan di bawah naungan Biro Perekonomian. Nah, Biro Perekonomian ini bukan hanya sekedar ngurusi BUMD saja, dia juga mengurusi konteks ekonomi makro Provinsi Jawa Timur. Oke. Inflasi Jawa Timur, deflasi Jawa Timur dan sebagainya. Banyak hal yang kemudian diurusi oleh Biro Perekonomian. Nah, kami berharap pada konteks BUMD ini, karena BUMD ini kan badan usaha ya. Iya. Jadi kita harus lakukan dengan serius karena yang namanya usaha ini kalau tidak dikawal dengan serius juga pasti nggak akan jadi, Nggak maksimal. nggak maksimal. Buat apa dibentuk Betul. badan usaha begitu ya? Nah, sehingga kita usulkan ada badan pelaksana yang khusus menangani berkaitan dengan BUMD ini. Nah, badan pelaksana nanti itu akan mengontrol semua kinerja dari BUMD. Mulai dari kinerja komisarisnya, kinerja direksinya, terus kemudian mekanisme pengawasan, mekanisme rekrutmen, standar-standar SOP-nya dan lain sebagainya itu harus kemudian dilakukan di situ. Nah, karena kami berharap kenapa ini harus dibentuk badan pelaksana, betul-betul fungsi controllingnya itu betul-betul kuat di situ. Jadi harus ada badan khusus yang namanya usaha itu kan harus ditangani dengan khusus Mbak ya. Iya. Harus ditangani dengan khusus sehingga
fokus betul, jadi nggak berbicara pada konteks perekonomian yang lainnya, tapi hanya pure murni berbicara tentang konteks BUMD. Gitu. Oh, tadi memang penting ya, memang untuk Bagi kami penting. Iya. Bagi kami penting. Iya sih, memang sebenarnya kalau secara kita pikir secara logika memang ya memang harus ada pembinaannya Ya, begitu benar. kan ya. Nah sejauh ini selain apa mendorong pembentukan dari lembaga khusus tuh untuk pembinaan untuk BUMD, ini apa yang sudah dilakukan apa dari Komisi C atau dari Partai Golkar gitu? Terkait apa ini, Mbak? Terkait untuk ininya, apa itu namanya untuk bikin lembaga khusus tersebut, apa yang sudah dilakukan selain itu mendorong? Karena itu kan kewenangan bukan di kami, Mbak ya. Kewenangan tetap di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi hari ini kami selaku Komisi C dan selaku juga anggota fraksi Partai Golkar menyampaikan ini kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, nanti tentu kami berharap usulan ini bisa diterima. Nah, ketika sudah diterima ini berarti alhamdulillah pemerintah Provinsi Jawa Timur mendengarkan kami. Tapi harusnya didengarkan dong, karena Partai Golkar ini adalah partai pengusung dari Ibu Gubernur dan Ibu Khofifah dan Mas Emil Dardak. Toh ini juga untuk kebaikan Jawa Timur, bukan untuk kepentingan pribadi kami. Karena bagi kami sebenarnya BUMD itu yang diutamakan adalah kolaborasi. Yang pertama adalah kolaborasi. Sekali lagi BUMD itu sebenarnya yang namanya permodalan dan lain sebagainya itu gampang bisa dicari. Yang penting ada komitmen keseriusan dalam menangani BUMD ini dan ada kolaborasi di masing-masing instansi. Kami tentu sangat mudah bagi kami DPRD untuk mendorong BUMD ini bekerjasama dengan terinstansi. Semisal contoh hari ini ya, kita berbicara pada konteks Bank BPR. Ya. Kalau seandainya seluruh siswa kemudian harus menabung di Bank BPR semua, itu kan sudah jadi kebijakan bagi kami. Tidak perlu modal dong, BPR kan untuk menambah uang. Betul. Ada kemudian ada pemasukan dari itu. Dari para pelajar yang menabung di situ. Betul. Ya. Dan banyak hal yang lainnya yang bisa kita kolaborasikan di situ. Misal contoh terkait dengan beras, ada Puspa Agro di situ, dan banyak hal lah yang kemudian bisa kita kerjasamakan, bisa kita sinergikan selama direksinya serius. Oh iya. Selama direkturnya serius. Nah, kalau mereka tidak serius dalam menangani permasalahan ini, tentu kami juga berpikir ulang ketika kami menyampaikan kepada OPD-OPD yang lainnya, tolong ini disampaikan, tolong ini dibeli dengan serius. Karena kami pernah mendorong itu, hari ini yang Kasahusada itu. Kami bisa saja kok Kasahusada ini kita dorong kepada rumah sakit agar rumah sakit membeli seluruh peralatan kasa di Kasahusada. Iya. Ya kan? Walaupun yang namanya persaingan usaha tidak boleh. Tapi kalau BUMD itu boleh. Nah, tapi nggak boleh sampai 50%. Oh, tapi memang diperbolehkan? Diperbolehkan. Oke. Ya kalau kami kan negara. Iya. BUMD cuma negara, sama-sama merekomendasikan antar negara kan boleh. Kalau saya merekomendasikan swasta kan nggak boleh saya. Oh iya. Nah, ya kan. Saya arahkan lah. Nah, tapi pihak rumah sakit ngomong ke kami, waduh Pak, pengirimannya sering terlambat dan sebagainya. Loh, kan jadi berat bagi kami. Dari Kasahusadanya gitu. Iya, ya kan. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian kami harap dari para direksi holding BUMD maupun anak perusahaannya serius. Kami siap, kasarnya menjadi marketingnya dari para BUMD ini kami siap. Gitu. Kami sangat siap. Gitu. Jadi harusnya memang kalau sudah dibantu gitu ya dari Komisi C, ini harusnya dari perusahaan itu sendiri atau BUMD itu sendiri memang harus bergerak gitu. Jangan cuman ya oke, jalan gitu aja. Betul. Jadi kayak kolaborasinya jadi kayak nggak nyata gitu ya Pak ya. Oke. Tadi Bapak Adam sempat menyinggung pangan nih. Ini saya ingin bahas sedikit ya. Ini kalau kita ngomongin tentang pangan BUMD pangan. Nah, ini yang diusulkan untuk mendukung ketahanan pangan di Jawa Timur seperti apa? Jadi kami berharap yang namanya pangan hari ini itu kan juga menjadi salah satu
programnya Pak Prabowo ya. Iya. Ada program Itu yang- kedaulatan pangan. Kalau zamannya Pak Jokowi itu ketahanan pangan. Kita hari ini berharap kedaulatan pangan. Ketika kita berdaulat secara pangan, berarti kita bukan hanya bisa bertahan hidup, tapi kita juga bisa memberi hidup kepada orang lain. Betul, karena berdaulat. Karena kedaulatan pangan. Nah, harapan kami pun dalam konteks BUMD pangan ini itu betul-betul bisa menjadi penstabil harga yang ada di wilayah Jawa Timur ini. Dan seharusnya BUMD pangan ini sangat bisa. Semisal contoh, kita berbicara pada konteks Puspa Agro. Iya. Kita tidak usah muluk-muluk untuk pembelian beras dan sebagainya harus menguasai seluruh Jawa Timur. Saya pernah diskusi dengan salah satu direksi. Waduh, berat ketua kalau kita harus membeli taninya, hasil taninya semua masyarakat Jawa Timur dan sebagainya. Saya berpikir, ini direksi kok tidak paham ya. Padahal ketika dengan pangan itu Mbak, kita bisa menggunakan sistem resi gudang. Jadi Seperti apa itu? sistem resi gudang itu, katakanlah ini hari ini BUMD pangan ya, atau Puspa Agro lah, anggaplah hari ini yang masih ada kan, masih belum terbentuk BUMD pangan kan, beli hasil tani di para petani. Para petani dimanapun di Jawa Timur. Ya, artinya ya kita nggak usah ngomong Jawa Timur lah, dia di desa A gitulah. Nah hasil taninya ini bisa kita simpan dalam gudang. Dalam gudang kita, dalam gudang Puspa Agro tadi. Nah, kalau kita terdaftar sebagai pengelola gudang, hasil panen kita ini itu bisa kita agunkan. Nah, ini untuk membeli hasil tani yang lainnya. Nah, paham, masuk, diagunkan lagi, putar lagi. Iya kan? Nah, jadi bisa. Jadi punya modal ya. Betul. Jadi duit itu muter. Ketika harga bagus, ini bisa dijual. Dapat duit lagi untuk beli hasil petani lagi. Yang lainnya lagi, gitu. Jadi tinggal duit muter, Mbak. Oke. Betul. Jadi yang bagus juga itu ya. Dan itu sudah disampaikan ke Puspa Agro atau yang tadi Bapak sampaikan gitu? Sudah kami sampaikan. Makanya tadi saya sampaikan. Ini saya sempat bertanya-tanya dalam hati kami. Ini kok bisa ya, direksi nggak ngerti sistem ini ya. Saya cuma mikir gini, sepertinya ya, sebentar lagi gitu. harus di pressure ini Pak. Harus kita genjot. Harus kita genjot. Memang sudah mendekati akhir tahun. Harus kita genjot. Pak, ini sebelum saya closing untuk interaktif kita kali ini nih, apa nih closing segmen dari Bapak Adam? Silakan Pak. Iya, baik, terima kasih Mbak. Yang jelas kami berharap kepada BUMD ini betul-betul serius dalam mengelola BUMD, karena BUMD ini juga menjadi bagian penting dalam peningkatan konteks pendapatan asli daerah kita. Semakin meningkat PAD kita, tentu akan semakin memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, karena PAD ini kembali kepada masyarakat, dan itu adalah bukti bahwa kita bekerja juga kepada masyarakat. Karena hari ini baik kami, BUMD dan lain sebagainya, ini juga berangkat dari masyarakat. Dan kami pun juga dibayar oleh masyarakat. Jadi apapun hari ini yang kita lakukan bersama-sama, mari kita wujudkan dan kita lakukan dengan serius agar semua yang kita dapatkan ini kembali kepada masyarakat. Mungkin itu Mbak yang bisa kami sampaikan. Dari masyarakat untuk masyarakat. Dan oleh masyarakat. Pokoknya semuanya untuk kepentingan bersama. Betul. Gitu ya Pak Adam ya. Baik, terima kasih Pak Adam untuk perbincangan kita kali ini, obrolan kita kali ini, dan tentunya pemirsa, semoga obrolan ini bersama dengan Bapak Adam tentang optimalisasi BUMD untuk meningkatkan pendapatan daerah ini bisa menjadikan wawasan untuk kita semuanya, begitu ya Bapak ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Adam, dan tentunya terima kasih buat Anda semua pemirsa dari Antara Jatim Interaktif yang sudah membersama kami. Saya Cepira Lita pamit undur diri, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adam.